Perjalanan hidup Nabi Muhammad menyimpan kisah yang penuh hikmah. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal, diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan wafat pada umur 63 tahun. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Ini merupakan pendapat mayoritas yang paling diunggulkan. Menurut para sejarawan, tahun Gajah bertepatan dengan 570 atau 571 Masehi. Alasan dibalik penamaan tahun Gajah berkaitan dengan serbuan pasukan Gajah, yang berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Najasyi Habasyah di Yaman, yang bernama Abrahah bin Syabah. Kedatangan mereka ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi sekitar 50 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal saat Rasulullah masih berada dalam kandungan sang ibu, Aminah binti Wahab. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad mengalami kejadian yang aneh. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad tinggal bersama ibu susuannya, Halimah. Rasulullah dan anak Halimah yang bernama Abdullah kala itu sedang menggembala kambing. Tiba-tiba dua malaikat mendatanginya dan membawa Nabi Muhammad agak jauh dari tempat beliau menggembala. Abdullah sambil tergopoh-gopoh dan menangis menceritakan kepada ibunya, bahwa Rasulullah ditangkap oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Keduanya membaringkannya lalu membelah perut Nabi Muhammad dan membolak-balikkan atasnya. Sekitar usia 6 tahun, sang ibunda wafat. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu selepas itu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad wafat saat dalam perjalanan pulang ke Mekah usai mengajak Nabi Muhammad menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah. Di sanalah tempat sang ayah dikebumikan. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Namun, sekitar 2 tahun berselang, Abdul Muthalib wafat. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh paman dari jalur ayah yang bernama Abu Thalib. Bersama pamannya ini, Rasulullah banyak belajar ketekunan dan kerja keras. Beliau bahkan ikut pamannya berdagang keluar Mekah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan saudagar bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah memiliki nasab mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah wanita bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah berikan kepadanya. Menurut Ibnu Hisham, mahar pernikahan Rasulullah saat itu berupa 20 ekor unta betina muda. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah wafat. Saat berusia 40 tahun, Rasulullah melakukan uzlah di Gua Hiro. Nabi Muhammad memutuskan untuk uzlah atau menyendiri rupanya sudah menjadi skenario Allah dalam mempersiapkan menjadi seorang Rasul. Dalam kesendirian dan kesunyian itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu pertama. Menurut sejumlah pendapat, turunnya wahyu ini terjadi pada 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat lain. Wahyu yang pertama kali turun kepada beliau adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menerima wahyu, tepatnya ayat-ayat surah Al-Mudaththir, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah selama 3 tahun. Beliau kala itu mengajak orang-orang terdekat, keluarga, untuk memeluk agama Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam antara lain Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, Zaid bin Haritsah bin Syarahil al-Kalbi, mantan budak Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad. Mereka kemudian dikenal dengan As-Sabiqunal Awalun. Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya ini kepada Bani Hashim hingga dakwah di atas Bukit Safa. Kaum kafir Quraisy pada saat itu dengan keras menolak dakwah Rasulullah. Kaum kafir Quraisy kala itu mengejek, menghina, dan mengolok-ngolok Nabi Muhammad dengan menyebut beliau sebagai orang gila. Kaum muslim saat itu juga banyak mendapatkan serangan dari kaum kafir Quraisy. Pada akhir masa dakwah di Mekah, Rasulullah melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dengan melewati setiap lapisan langit.
Perjalanan agung ini kemudian dikenal dengan Isra Mi'raj, kewajiban sholat 5 waktu lahir dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini. Melihat kondisi yang semakin tidak aman, Nabi Muhammad memutuskan hijrah atas perintah Allah. Hijrah pertama kaum muslim kala itu ke Habasyah, kemudian, kaum muslim melakukan hijrah dalam jumlah lebih besar ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Awal, 1 Hijriah atau 622 Masehi. Ada pendapat yang menyebutnya 2 Rabiul Awal. Nabi Muhammad berdakwah di Madinah selama 10 tahun, sebagai pendatang, beliau menerapkan strategi dakwah yang berbeda dengan di Mekah. Di antaranya, beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Mekah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah melakukan haji pertama dan terakhir, beliau yang kemudian dikenal dengan Haji Wada, pada 10 Hijriah. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji tersebut. Rasulullah jatuh sakit tak lama sepulang dari Haji Wada. 5 hari sebelum Rasulullah berpulang ke Rahmatullah, sakit beliau bertambah parah, suhu badannya tinggi, beliau merasakan sakit yang amat dahsyat. Pada waktu menjelang ajal tersebut, Rasulullah memberikan sejumlah wasiat kepada umat Islam. Di antaranya seruan untuk sholat dan takwa kepada Allah.